Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja TV, Radio Roja dimanapun antum berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Luqman. Pada pertemuan lalu telah kita buka yang pertama wasiat dari Luqman kepada anaknya, ya, bahwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Setelah itu Allah menyampaikan ayatnya. Kata para ulama, ini Allah menyampaikan penggalan ayat yang memotong antara wasiat Luqman kepada anaknya. Nanti akan datang wasiat setelah potongan ayat ini untuk menekankan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Ilayal masir. Taib. Artinya kami wasiatkan, itu kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia. Al-insan maksudnya seluruh manusia, ya. Seluruh manusia. Alif lam di sini memberikan faedah keumuman, ya. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, yaitu wasiat untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan tentang ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah, dalam kondisi kelemahan di atas kelemahan. Di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Karenanya bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Bersyukur anishkur li walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir. Anishkur li walidayka ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali. Kepadakulah kembalinya kalian. Ya, tempat kembali. Taib, perhatikan ayat ini, ya. Kita tahu bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung, ya. Ya, bahwasanya ibadah yang paling cepat untuk masukkan seorang ke dalam surga. Ya, hak manusia yang paling terbesar adalah hak kedua orang tua, ya. Bahkan dalam ayat ini Allah menggandengkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Sini perhatikan, ya. Allah menggandengkan bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada orang tua. Dengan bersyukur kepada orang tua. Kemudian di sini Allah mengkhususkan penyebutan tentang seorang ibu, ya. Ibu di sini disebutkan kondisi yang sulit bagi seorang ibu, yaitu ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam kondisi kelemahan di atas kelemahan. Apa maksudnya kelemahan di atas kelemahan? Ya. Ada 3 pendapat. Apa maksud kelemahan di atas kelemahan? Yang pertama maksudnya wanita itu lemah
Kemudian ditambah lemahnya kehamilan. Jadi kelemahan di atas kelemahan, maksudnya lemahnya wanita ditambah lagi dengan kelemahan kehamilan. Pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya kelemahan yang semakin meninggi, kelemahan yang semakin berat, apalagi sang anak semakin besar dalam perut, ya, maka semakin berat bagi seorang wanita untuk membawa anaknya yang bertambah berat badannya, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kelemahan, ya, yang berurutan, ya. Antaranya kelemahan hamil, kemudian setelah itu kelemahan melahirkan, setelah itu kelemahan nifas, ya, dan lain-lain, ya. Ini semua menunjukkan memang seorang wanita sangat berat ketika mengandung seorang anak. Ini kita tahu, dulu kita ketika membaca ayat seperti ini kita hanya mendengar cerita. Tapi ketika kita menikah, kita punya istri, kita lihat bagaimana istri kita begitu susahnya dalam kondisi mengandung, ya. Sering juga muntah-muntah, terkadang sampai ada yang masuk rumah sakit. Belum lagi ada ngidamnya, dan ini juga orang Arab mengenal juga namanya waham, yaitu ngidam, ya. Dan banyak cerita-cerita bagaimana sulitnya seorang wanita tatkala mengandung seorang anak, ya. Intinya dia mengalami kelemahan di atas kelemahan. Belum lagi dia menyusui selama 2 tahun, ya. Dari sini ketika kita membahas tentang bagaimana kondisi ibu, ada khilaf di kalangan para ulama. Permasalahan, ya. Mana yang didahulukan? Berbakti kepada ibu atau kepada bapak? Atau ayah? Mana yang didahulukan, berbakti kepada ibu atau berbakti kepada ayah? Ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Yang kedua, pendapat Imam Malik. Menurut jumhur ulama, ya, ibu yang didahulukan. Ibu yang didahulukan. Ibu yang didahulukan. Kemudian mereka berpendapat lagi, ibu yang didahulukan, ada yang mengatakan, ya, ada lagi yang mengatakan hak ibu 2 kali lipat ayah. Hak ibu 2 kali lipat hak ayah. Ada yang mengatakan 3 kali lipat. Lipat, ada yang mengatakan 4 kali lipat. Adapun Imam Malik mengatakan hak ibu sama dengan hak ayah. Hak ibu sama dengan hak ayah. Oleh karenanya, ketika Imam Malik ditanya oleh seorang, wahai Imam Malik, ya, inna abi fi Sudan kataba ilayya an aqdim ilayya. Ayahku menulis surat kepadaku, datanglah kepada ayahku, sementara ayahku jauh. Wa inna ummi tamna'uni. Adapun ibuku melarang aku untuk pergi ke ayahku bersafar. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Imam Malik? Ati' abak wa la ta'si ummak. Kata Imam Malik, taati ayahmu dan jangan kau melawan ibumu. Gimana caranya? Ya, bapaknya suruh pergi ke luar kota, ibunya bilang jangan pergi. Imam Malik ditanya, kata Imam Malik, taat sama ayahmu, jangan melanggar ibumu. Ini menunjukkan Imam Malik memandang bahwasanya keduanya sama dalam hak ketaatan. Ya, ada yang mengambil maksudnya Imam Malik itu, ada yang mengatakan Imam Malik maksudnya yaitu ibunya dibawa kemudian bersafar bersama dia menuju ayahnya. Dan ini pendapat Imam Malik bahwasanya hak ibu sama dengan hak ayah
Didukung oleh sebagian ulama Malikiyah seperti Al-Qarafi dan juga didukung oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya hak ibu sama dengan hak ayah. Adapun ulama jumhur Rasulullah mengatakan hak ibu lebih utama didahulukan daripada hak ayah. Adapun dari mereka seperti ayat-ayat ini, ketika Allah mengatakan Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fasalahu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya di atas kelemahan dan menyusuinya selama 2 tahun, dan ini adalah hal-hal yang berat ya, hal yang berat. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama, yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummuk, ibumu." Kemudian bertanya lagi, "Summa man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk, ibumu." Dia bertanya lagi, "Summa man?" Siapa ya Rasulullah? "Ummuk, ibumu." 3 kali ibunya disebut. "Summa man?" "Summa abuk." Kemudian ayahmu. Nabi menyebut ibu 3 kali, ayah sekali. Makanya di sini ada yang mengatakan maksudnya ayah berbakti kepada ibu 3 kali lipat, ada yang mengatakan 2 kali lipat, ada yang mengatakan 4 kali lipat. Ada khilaf di kalangan mereka berdasarkan hadis. Dalam sebagian riwayat disebut cuma 2 kali. Ummuka, summa abuk. Ya. Ibu disebut 2 kali, kemudian yang ketiga ayah. Dalilnya sangat zahir bahwasanya pertanyaan jelas, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa yang paling utama aku berbuat baik? Ya. Jawabannya adalah ibumu. 2 kali atau 3 kali baru kemudian ayahmu. Oleh karenanya kata jumhur ulama, jika ayah memerintah, ibu memerintah, dan bisa digabungkan dua-duanya, maka wajib bagi seorang anak untuk mengkompromikan antara keinginan ayah dengan keinginan ibu. Wajib. Sebisa mungkin dia menggabungkan antara keinginan ayah dan keinginan ibu. Dan ini mungkin terjadi. Ayah dan ibu bertengkar, ayah dan ibu sudah cerai, sang anak kadang-kadang jadi bulan-bulanan, jadi bahan untuk melampiaskan misalnya sarana untuk menyakiti hati suami atau menyakiti hati istri. Oleh karenanya sang anak sebisa mungkin dia menjamak, mengkompromikan antara keinginan ayah, keinginan ibu. Jika tidak mungkin untuk menggabungkan antara keinginan ayah, keinginan ibu, maka pendapat jumhur ulama bahwasanya hak ibu lebih didahulukan daripada hak ayah. Bahwasanya hak ibu didahulukan daripada hak ayah. Intinya selama keduanya menyuruh kepada bukan maksiat. Kalau salah seorang dari mereka menyuruh kepada maksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi intinya saya ulangi, jika dua-duanya memerintahkan sesuatu yang kontradiktif, maka seorang berusaha menjamakkan kedua-duanya, mengkompromikan. Jika tidak mungkin, maka hak ibu didahulukan daripada hak ayah. Dalilnya jelas. Kenapa disebut 2 kali lipat hak ibu daripada ayah atau 3 kali lipat? Karena mereka mengatakan kondisi ibu tidak dialami oleh ayah. Seperti kondisi apa? Kondisi mengandung. Ini ayah tidak merasakan. Yang kedua, kondisi melahirkan. Ayah juga tidak merasakan. Sang ibu bertarung dengan kematian ketika melahirkan sang anak, dan begitu banyak ibu meninggal, wanita meninggal gara-gara melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Sehingga 3 hal ini adalah yang spesial, hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita, tidak dilakukan oleh ayah, oleh seorang suami. Oleh karenanya pantas jika berbakti kepada ibu 3 kali lipat. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat Imam Malik rahimahullahu taala berbeda, didukung oleh Al-Qarafi dan juga oleh Ibn Tahir bin Ashur, bahwasanya hak antara ayah dan ibu sama. Ya. Terutama Nabi SAW juga berkata kepada seorang, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu milik ayahmu. Dan ayah bukan tinggal diam di rumah ya. Kita tahu ayah bekerja dengan keras mencari nafkah keluar, ya, ibunya di rumah. Memang ibu memiliki kesulitan dalam mengandung anak, kemudian melahirkan, menyusui, tapi ayah juga tidak sedikit jasanya mencari nafkah, kemudian menjaga kehormatan keluarga, ya, kemudian harus bertarung juga dalam pekerjaannya dengan cacian, makian, bahkan dengan kematian. Jadi semuanya sama-sama memiliki hak. Kemudian sang anak dinisbahkan kepada sang ayah, ya. Sehingga dari sini Imam Malik dan orang-orang ulama yang mendukungnya mengatakan hak ayah dan hak ibu sama. Baik, mana yang lebih kuat? Allah alam bisawab. Bagaimana sikap ulama yang mengatakan hak ayah dan ibu sama dengan hadis Abu Hurairah tadi? Mereka mengatakan hadis Abu Hurairah ketika Nabi ditanya siapa yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, kata mereka hadis itu berkaitan dengan sang penanya, kondisi sang penanya yang mungkin baru saja meninggalkan jahiliyah, dan kita tahu bahwasanya di jahiliyah orang-orang tidak mempedulikan hak wanita, ibu tidak dianggap,
Ya, wanita tidak dianggap. Yang jadi perhatian adalah ayah, adalah bapak. Sehingga Nabi SAW ketika itu menekankan 3 kali, dalam sebagian riwayat 2 kali, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu. Dalam sebagian riwayat 2 kali, dalam sebagian riwayat 3 kali. Ibumu, 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 kemudian bapakmu. Untuk menekankan bahwasanya jangan sampai kau lalai dengan perhatian terhadap ibu. Sebagaimana orang-orang jahiliyah. Demikian juga dalam ayat ini, kata mereka, ayat ini ketika Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Lihat sama di sini. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di awal kedua orang tuanya, di akhir juga kata Allah, anishkurli wali walidayka. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah tidak bedakan satu dengan yang lainnya. Sama dalam ayat yang lain ketika Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, ketika keduanya telah mencapai masa tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan katakan berlaku sama antara ayah dan ibu, tidak ada bedanya. Oleh karenanya hukum asal berbakti kepada ayah dan ibu sama, tidak dibedakan. Adapun ayat-ayat seperti ini Allah menyebut tentang ibu untuk menunjukkan jangan sampai lalai, karena betapa banyak anak sama ibunya tidak takut, bahkan berani menggampar ibunya, berani bentak ibunya, kepada ayahnya dia tidak berani. Maka, dan ini kebiasaan jahiliyah. Sehingga Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW membawa orang agar jangan lupa dengan hak wanita, di antaranya ibumu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita milih pendapat ini atau pendapat ini, tetap dua orang tua harus kita perhatikan, dan 2 orang tua adalah pintu surga. Ya. Hanya saja terkadang kita harus memilih ketika terjadi kontradiktif antara keinginan orang tua dengan keinginan ayah dan keinginan ibu. Tapi intinya dua-duanya harus kita perhatikan, ya. Dari sisi ibu, ya, ibu punya kelebihan yang mengandung, kemudian yang bertarung dengan kematian ketika melahirkan, dan juga yang menyusui. Ayah juga punya kelebihan, yang bekerja keluar dengan setengah mati, ya, bertarung dengan cacian orang, kemudian menghinakan dirinya untuk mencari nafkah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, setelah itu Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Di sini ilayyal masir sebagai peringatan. Sebagai peringatan bahwa sikapmu kepada kedua orang tuamu akan ada balasannya, akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Makanya Allah ingatkan, memang tidak mudah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Allah ingatkan ilayyal masir. Perhatikan, bersyukur kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ketika Allah menggandingkan bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada orang tua, ini dalil bahwasanya barometer iman dan syukur kepada Allah bisa diukur dengan tingkat berterima kasih kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Baik, tolong dihapus. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah, "Wa in jahadaka," jika keduanya, itu ayat ini para ulama mengatakan turun kepada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang ibunya sangat sayang kepada dia dan dia pun sangat berbakti kepada ibunya. Namun ibunya sangat benci dengan Islam. Ya, makanya ibunya kemudian memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan Islam dan kembali kepada kesyirikan. Ya, bahkan ibunya mengancam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kalau kau tidak kembali musyrik, maka aku akan mogok makan, mogok minum sampai aku meninggal dunia. Kalau aku meninggal dunia, maka orang-orang akan mencercamu dan memanggilmu
wahai Sa'ad, ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya. Kata Sa'ad bin Waqqas, ya ummi, la taf'ali, jangan kau lakukan. Tetapi akhirnya tetap saja ibunya bertahan mogok makan, mogok minum agar anaknya bisa musyrik kembali. Maka turunlah ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bi'ilm, yang kau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kau taat kepada keduanya. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi berbaktilah atau bergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, dan kepadakulah kalian tempat kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Ya. Perhatikan di sini Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Artinya jika keduanya memaksamu. Keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku. Perhatikan di sini. Jika keduanya memaksamu, berarti apa? Ini berarti dalam kondisi kedua orang tuanya, ya. Berarti apa? Kondisi orang tuanya musyrik. Sudah musyrik, maksa lagi. Sudah musyrik, terus maksa anaknya untuk syirik. Saya menekankan poin ini. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, janganlah taat kepada keduanya. Fala tuti'huma. Ya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taat kepada keduanya, maka jangan taat kepada keduanya. Akan tetapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik, Meskipun seorang anak tidak taat kepada kedua orang tuanya karena menyuruh kepada kesyirikan. Ini dalil bahwasanya tidak boleh taat kepada orang tua dalam kemaksiatan. Kepada orang tua dalam kemaksiatan. Hadis yang ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, ya. Fala tuti'huma, maka jangan taat kepada keduanya. Tapi ingat, pergaulah mereka di dunia dengan cara yang baik. Ya. Para ulama menjelaskan, Allah mengatakan di dunia. Ada beberapa faedah diambil dari kata di dunia. Faedah, ya. Yaitu pertama, dunia hanya sebentar. Hanya sebentar. Artinya apa? Memang berat. Memang berat menghadapi, ya, orang tua yang seperti itu. Orang tua yang seperti itu. Berat. Yang musyrik, yang maksa orang untuk musyrik, apalagi seperti Sa'ad bin Waqqas, ibunya sampai mogok, sampai bersikap seperti itu, berat, ya. Tapi kata Allah, ingat di dunia hanya sebentar, sabarlah. Ya, meskipun kedua orang tua mungkin menjengkelkan, mungkin, ya, ini dalam kondisi orang tua musyrik, ngajak musyrik, maksa, bahkan nekat untuk mogok makan dan macam-macam, ingatlah di dunia, sabar, cuma sebentar. Kaidah yang kedua, ingatlah, ya, dunia maksudnya yaitu hanya taat kepada mereka berdua dalam urusan dunia, bukan untuk membangkang perintah Allah.
Ini 3 faedah ini disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Kemudian yang ketiga, di dunia sebagai isyarat ada akhirat. Di mana sikap kalian baik tersebut, di mana sikap baik kepada orang tua ada ganjarannya di akhirat. Ganjarannya sangat besar. Ya, ganjarannya sangat besar. Maka Allah ingatkan sahibuhuma fid dunya dengan cara yang baik. Apa maksudnya ma'rufah, cara yang baik? Umum di sini meskipun orang tua kafir, maka kata Allah, dan ini ibadah, Allah yang suruh. Jadi kita bisa masuk surga, maksud saya, untuk masuk surga tidak harus orang tua kita muslim taat, tidak harus. Kita orang tua kita, ya, misalnya kafir, misalnya brengsek, misalnya penjudi, misalnya pemabuk, kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Di antaranya cara-cara yang baik, mendakwahi mereka, beri nasihat kepada mereka. Dan itu pintu surga. Jadi pintu surga tidak disyaratkan orang tua harus baik. Ya, ini saya perlu ingatkan. Ya. Karena sebagian orang hanya mau berbakti kepada orang tuanya kalau orang tuanya baik. Orang yang tidak baik itu mau berbakti. Ya akhi, jangankan orang tua tidak baik. Orang tua kafir ini, apalagi yang lebih dari yang kurang daripada ini. Ya. Kondisi ini lihat. Kedua orang tuanya musyrik, bukan cuma pelaku maksiat, bukan cuma pelaku bid'ah, ini musyrik kafir. Yang diajak apa? Bukan diajak main judi, bukan diajak untuk ngerampok, diajak syirik. Apalagi yang lebih parah daripada kondisi kedua orang tua ini. Ini kondisi kedua orang tua yang sangat parah. Ya, seperti yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi apakah Allah kemudian menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas membentak orang tuanya, memarahi orang tuanya? Tidak. Allah suruh wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Berbuatlah baik kepada mereka berdua dengan cara yang baik. Cara yang baik umum. Umum, mencakup segala kebaikan. Ya. Makanya saya sering ditanya, Ustaz, orang tua saya begini, Ustaz. Orang tua saya penjudi misalnya, Ustaz. Orang tua saya, ayah saya meninggalkan saya ketika saya masih kecil. Ya akhi, ya ukhti, bagaimanapun kau berasal dari pertemuan antara sperma ayahmu dan sel ovum ibumu. Sudah. Dan kau juga pernah dalam perut ibu, mau tidak mau. Itu semua adalah jasa yang sangat besar. Dan Allah tidak mensyaratkan Anda berbakti kepada orang tua harus orang tua yang soleh, yang sudah ngaji, yang baik. Enggak. Yang kafir aja kita suruh berbakti kepada mereka, apalagi yang cuma setengah-setengah kurang baik ya. Cuma mungkin pelaku maksiat. Ini perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak nurut kepada mereka untuk berbuat syirik bukan berarti kita tidak berbuat baik. Justru kita berbuat baik kepada mereka meskipun mereka dalam kondisi musyrik. Wallahu alam bissawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, dan kepadakulah tempat kalian kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Ini semua peringatan bagi kita bahwasanya sikap kita kepada orang tua itu tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Semua sikap kita. Orang tua dalam kondisi musyrik, orang tua dalam kondisi misalnya pelaku maksiat, ya, semuanya menjadi perhatian Allah dan semuanya akan dikabarkan oleh Allah. Fa unabbi'ukum, ya. Maka aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan, bagaimana sikap kalian terhadap kedua orang tua kalian. Taib. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, tolong dihapus ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ini tadi namanya jumlah i'tiradhiyah, yaitu kalimat yang Allah masukkan ya untuk menguatkan wasiat daripada Luqman Al-Hakim kepada putranya. Setelah itu Allah kembali menyebutkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Wahai putraku, sungguhnya tidaklah hal tersebut meskipun meskipun hal tersebut hanya seberat habbah, sebiji dari min khardal, semacam tumbuhan yang orang Arab dahulu mengungkap suatu yang sangat sedikit dengan khardal, habba min khardal, biji dari suatu tumbuhan.
Fatakun fi sakhrah. Kemudian biji yang sangat kecil tersebut berada dalam batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti biha Allah, maka Allah akan mendatangkan hal tersebut. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Maha halus dan Allah Maha mengetahui yang detail-detail. Baik, apa maksud ayat ini? Ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya innaha intaku. Sungguhnya itu meskipun sedikit, apa maksudnya yang itu meskipun sedikit? Benar pertama mengatakan maksudnya rizki. Yaitu Luqman Al-Hakim sedang menasihati anaknya untuk yakin dengan rezeki, bahwasanya rezekimu tidak akan kabur. Meskipun rezeki tersebut berada dalam batu tersembunyi, Allah akan hadirkan buatmu. Ya. Meskipun rezeki tersebut berada di dalam tanah, Allah akan datangkan buatmu. Meskipun rezeki tersebut berada di langit, di angkasa sana, Allah akan datangkan bagimu. Sehingga anaknya harus sadar bahwasanya rezeki sudah dijamin. Seorang berusaha dari rezeki tersebut tidak akan lari darinya. Anna nafsan inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, kata Nabi SAW, sungguh Jibril telah membisikkan kepada dalam jiwaku atau memberi wahyu kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu, bahwasanya suatu jiwa tidak akan meninggal sampai dia telah menyempurnakan rezekinya, ya. Wattaqullaha wa ajmilu fi talab, maka bertakwalah kepada Allah mencari rezeki dan cari rezeki dengan cara yang baik, karena rezeki tidak akan lari. Apa yang Allah sudah catat, meskipun sekecil biji sawi kalau bahasa kita, atau sekecil sedikit pun, meskipun terletak dalam batu, bayangkan dalam batu, gimana siapa yang mau ambil? Allah akan keluarkan, karena rezekimu tidak akan hilang. Yang penting kau berusaha. Di sini Luqman menanamkan kepada anaknya untuk yakin akan hal tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud dengan innaha intaku, maksudnya perkara tersebut meskipun sekecil biji sawi atau sekecil biji khardal, maksudnya adalah maksiat maupun ketaatan. Yaitu Allah ingin menjelaskan bahwasanya Luqman menasihati putranya dengan mengatakan, wahai putraku, apapun yang kau lakukan, kebaikan sekecil apapun, ya meskipun kebaikan tersebut tersembunyi dalam batu, enggak ada yang lihat. Sudah masukin dalam batu, enggak ada yang lihat. Ya, enggak ada yang tahu. Tidak kau share di Facebook, tidak kau share di Instagram, anakmu enggak lihat, istrimu enggak lihat, ya, temanmu enggak lihat. Tangan kirimu tidak melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kananmu. Tersembunyi dalam batu, enggak ada yang lihat. Au fil ardi, atau tertancap dalam bumi. Au fis samawati, au fil ardi, atau terlemparkan fis samawati, di angkasa luar sana. Kalau itu kebaikan sedikit apapun, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan pada hari kiamat. Allah akan datangkan pada hari kiamat. Ini pendapat pertama. Ini penjelasan di antara ketaatan, tidak akan ada yang lolos dari catatan Allah dan akan ada balasannya. Makanya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan", barang siapa melakukan kebajikan meskipun sebesar dzarrah, sekecil dzarrah, ya dia akan melihat hasilnya, ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Kalau senyumnya tersebut adalah kebajikan, ya, meskipun kamu senyum ternyata orangnya enggak lihat, misalnya, enggak ketahuan, tapi Allah tahu, jangan khawatir, akan ada pahalanya, ya. Ya. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Jagalah diri dari neraka jahanam meskipun hanya dengan bersedekah sepenggal korma. Kau enggak punya apa-apa, cuma sepenggal korma, ya. Yang penting kau tulus, maka ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebaikan yang disembunyikan atau tidak kelihatan oleh orang sekecil apapun, ya, jadi kebaikan sekecil apapun dan tidak diketahui siapapun, Allah akan datangkan. Demikian juga maksiat. Ada maksiat yang kecil, ya, kemudian tersembunyi dalam batu, atau tersembunyi dalam tanah, atau tersembunyi di luar angkasa, Allah akan datangkan, ya, maksiat tersebut pada hari kiamat kelak. Karena hati-hati, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Semua lirikan mata kita Allah tahu. Demikian juga semuanya yang disembunyikan dalam dada kita, ya, semuanya yang disembunyikan, ya, disembunyikan, baik ikhlas, ya, baik ketaatan maupun maksiat, riya, ujub, suudzon, sombong, angku dan yang lainnya, merendahkan orang, ya, maka ini semua akan Allah datangkan pada hari kiamat kelak, ya. Innallaha latifun khabir. Kenapa Allah Maha halus dan Allah Maha khabir, mengetahui secara detail segala sesuatu. Kemudian Luqman berkata, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf." Wahai putraku, dirikanlah salat. Ya, ini
nasihat bagaimana bermuamalah kepada Allah. Aqimis salata, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'rufi, dan beramar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran, wasbir ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Wasbir ala ma asabak, ya. Seakan-akan Allah mengatakan ketika Luqman menyuruh putranya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, terutama bernahi munkar, orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama bernahi munkar, dia akan mengalami hal-hal yang tidak dia sukai, ya. Dan demikianlah kalau orang bernahi munkar. Kenapa? Karena dia bernahi munkar, dia menghalangi orang dari kelezatan. Orang melakukan kemungkaran kenapa? Dia merasakan kelezatan. Orang mabuk senang dengan mabuknya, orang berzina senang dengan zinanya, orang makan riba senang dengan keuntungannya, ya. Orang joget-joget kemudian nyanyi senang dengan kelezatan musik, ya. Orang melihat hal yang haram karena kelezatan pandangan. Kemudian datang seorang mengatakan tidak boleh, Ini enggak mengusik. Mengusik orang yang sedang tenggelam dalam kelezatan. Nah, orang tersebut tidak semua orang kemudian bisa menerima usikan tersebut. Mereka terusik, akhirnya mereka membalas. Makanya orang yang beramar ma'ruf nahi munkar rentan dengan diganggu. Oleh karenanya Luqman Al-Hakim ketika menyuruh putranya, ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, beramar ma'ruflah dan bernahi munkarlah. Kemudian dia berkata, wasbir ala ma asab, bersabarlah atas apa yang menimpamu, ya. Itu kesabaran dalam hal diganggu setelah beramar nahi munkar, atau kesabaran jika tertimpa dengan musibah. Setelah itu Luqman berkata, inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya itu adalah dari perkara-perkara yang penting yang ditekankan. Ya, min azmil umur, perkara-perkara yang ditekankan, ya. Banyak ahli tafsir mengatakan inna dzalika, sungguhnya yang demikian itu, ada yang mengatakan dari amar ma'ruf, salat, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar adalah perkara-perkara yang penting, maka disebutkan secara khusus oleh Luqman Al-Hakim. Ada yang mengatakan inna dzalika, kembali kepada kesabaran. Sabar itu adalah min azmil umur, perkara yang sangat ditekankan. Sabar termasuk akhlak yang sangat mulia. Sabar. Makanya tidak ada seorang diberikan ata'an awsa wa khairan minas sabar. Tidak ada seorang diberikan anugerah yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Ya. Kalau orang bisa bersabar, ya, maka dia telah diberi anugerah yang luar biasa, karena itu perkara yang sangat ditekankan dalam syariat. Oleh karena seorang jangan menyepelekan akhlak sabar. Sabar ini penting. Baik, setelah itu Luqman menasihati putranya dengan jangan berbuat sombong kepada orang yang dia temui, ya. Bagaimana bermuamalah dengan orang, jangan sombong kepada mereka. Kata Luqman Al-Hakim, ya, wala tusa'ir khaddaka binnas wala tamshi maraha, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. waqsidi fi masyik waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'ir." Wala tusair, itu jangan kau miringkan. Jangan kau miringkan, ya, khaddaka, yaitu pipimu, linnas, di hadapan manusia. Disebut sa'ar adalah penyakit yang menimpa onta. Kalau terkena onta, maka onta itu akan memiring-miring lehernya. Maka dikinayahkan kepada manusia, ya. Di antara ini semua bentuk kesombongan, ya. Jadi kesombongan itu penyakit hati sebenarnya. Tapi dia ada mazahirnya, ada nampaknya. Nampak dari ucapan, nampak dari tulisan, nampak dari cara bertemu, nampak dari senyuman, nampak dari cara gaya, cara berjalan, ya, semua ada nampak, ya. Nampak dari
cara berpakaian, nampak dari cara misalnya berkendaraan. Sombong itu asalnya penyakit hati. Dan itu penyakit yang sangat buruk, dosa besar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Ya. Makanya yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara bentuk penampakan kesombongan adalah cara bertemu orang. Ini di antara bentuk nampaknya kesombongan. Kesombongan dalam hati. Apa salah satu bentuknya? Malingkan muka, malingkan wajah. Memalingkan wajah ketika bertemu orang. Kenapa bisa demikian? Karena dia memandang remeh orang lain. Bicara tidak dia pandang. Orang ngomong dia tidak pandang. Orang salaman dia tidak lihat. Subhanallah. Ya akhi, kenapa? Ya. Kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan orang lain. Sampai apalagi memalingkan wajah. Di antara kata para ulama, di antara bentuknya kalau orang ngomong, mereka menafsirkan ayat ini, kalau orang ngomong tidak dibiarkan dia ngomong. Begitu ngomong sebentar dipotong, sebentar dipotong. Ya ente biarkan dia ngomong selesai. Ya, kecuali dia banyak ngomong, silakan dipotong. Orang baru ngomong, baru mengutarakan, istrinya dipotong tengah jalan. Seakan-akan ente omongan tidak ada nilainya. Saya tidak mau dengar, atau saya sudah tahu. Ini bukan adab ya. Itu sama dengan memotong pembicaraan, sama dengan memalingkan wajah. Ya. Ini diantara bentuk-bentuk kesombongan yang nampak aplikasinya dalam gerakan-gerakan tubuh, gerakan wajah. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi dengan marah. Jangan berjalan. Ini di antara bentuk yang lain. Berjalan di bumi, di atas muka bumi, di atas bumi dengan sombong, congkak. Congkak. Ya. Dari apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini congkak. Kenapa? Allah tidak suka semua orang yang mukhtal. Ini sama, sombong. Mukhtal artinya sombong. Fakhur juga artinya sombong. Cuma ada yang para sebagian ulama seperti Syekh Sa'di menafsirkan mukhtal ini berkaitan dengan apa? Dengan kesombongan dalam penampilan, ya, penampilan, kemudian misalnya cara jalan, ya, cara berpakaian dan lain-lain, ya. Adapun fakhur, ya, sangat sombong, itu kesombongan dalam perkataan, ya, dalam perkataan, ya. Tamshi fil ardi maraha, ini kesombongan dalam bentuk mengungkit kenikmatan yang dia miliki, nikmat yang dia miliki, pamer maksudnya, dia miliki dengan lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu, ungkit sana ungkit sini, lupa bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menimbulkan apa? Menimbulkan ujub, ya. Jadi Allah larang, jangan berjalan. Cara berjalan pun harus yang benar. Jangan berjalan dengan cara jalan yang sombong. Kenapa Allah tidak suka dengan orang sombong? Sombong dengan penampilan, sombong dengan cara jalannya, sombong dengan pakaiannya, sombong dengan jamnya, sombong dengan mobilnya, sombong dengan badannya, sombong dengan sehat tubuhnya, sombong dengan rupanya, sombong dengan parasnya. Semuanya nggak boleh dengan penampilan zahir. Ini semua perkataan, dengan perkataan atau dengan nasabnya. Ya, sebenarnya Allah mengatakan dengan fakhur, maksudnya dengan nasabnya, dengan keturunannya. Saya keturunan inilah, saya keturunan anulah. Maka Allah mengatakan waqsid fi masjid, kalau berjalan sederhana saja. Ya. Berjalan dengan sederhanalah. Berjalanlah dengan sederhana. Itu biasa-biasa saja maksudnya. Biasa-biasa saja. Jangan aneh-aneh, jangan menunjukkan waghdud min sautik, ya. Kemudian apa?
rendahkan suaramu. Kalau nggak ada perlu, maka tidak perlu angkat suara. Perhatikan kata para ulama, yaitu jangan angkat suara kalau tidak perlu. Jadi orang suka angkat suara, teriak-teriak, itu sikap yang buruk. Kalau ada perlunya, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau ternyata suara paling besar adalah orang paling hebat, maka yang paling hebat adalah hamir, yaitu keledai. Keledai apa kedelai? Keledai kan? Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara yang paling buruk. Ya. Suara keledai, dongki. Maksudnya, besarnya suara tidak menunjukkan mulianya seseorang. Seakan-akan Allah ingin bantah. Kalau kau merasa suara paling besar orang paling mulia, berarti hamir, dongki lebih mulia daripada kamu. Suaramu masih kalah besar daripada suara hamir. Ini semua adalah berbicara tentang adab-adab ya kepada manusia yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dan ini menunjukkan ikhwan bahwasanya akhlak kepada orang lain itu bukan perkara yang sepele dalam syariat. Syariat memperhatikan masalah akhlak ya. Syariat memperhatikan masalah akhlak sampai wasiat Luqman Al-Hakim juga berkaitan dengan masalah akhlak. Baik. Di penghujung, jadi wasiat Luqman sudah selesai. Saya sudah pernah sampaikan bahwasanya Al-Alusi menyebutkan sekitar 28 wasiat Luqman. Kemudian setelah itu Tatabba Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, sisanya sehingga terkumpul sekitar 70 wasiat-wasiat Luqman. Kita akan bacakan sebagian kecil dari wasiat-wasiat Luqman yang tidak dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia berkata, Luqman berkata, "Ya bunayya, iyyaka wad-dain fa innahu dhullun nahari wa hammul lail." Wahai putraku, hati-hatilah engkau dengan hutang. Sungguhnya hutang itu adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Saya ulangi, kata dia, wahai putraku, hati-hatilah engkau dengan hutang. Sungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Dan ini benar, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menjadikan diri kalian khawatir setelah kalian sebelumnya dalam kondisi nyaman. Di antaranya gara-gara utang. Ya. Kemudian juga beliau berkata di antaranya, man sa'a khuluquhu kasura ghammuhu. Perhatikan perkataan yang indah. Man sa'a khuluquhu, barang siapa yang akhlaknya buruk, kasura ghammuhu, maka dia sering bersedih. Benar, kenapa? Karena coba akhlak yang buruk, suka marah-marah ya, berarti suka sedih. Gelisah hidupnya. Suka balas dendam, gelisah. Sombong, merendahkan orang lain, hidupnya gelisah. Ya. Orang yang buruk akhlaknya sering gelisah, sering tidak tentram. Beda dengan orang coba pemaaf, tenang, ya, merendahkan diri, tidak angkuh. Kalau orang merasa tinggi sedikit ada, omong sedikit merasa diusik, sedikit omong sedikit merasa disaingi. Jadi akhlak buruk seperti itu. Ya. Kemudian beliau berkata, wa naqlus sukhur min mawadhi'iha aisar min ifhami man la yafham. Memindahkan gunung batu dari tempatnya atau batu yang besar daripada tempatnya lebih mudah daripada memahamkan orang yang tidak bisa paham. Memahamkan orang yang tidak bisa paham. Taib, ikhwan, para pemirsa Raja, qadarullah waktu sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Untuk sementara tidak ada tanya jawab karena setelah ini saya ada kajian yang lain. Saya mohon maaf kepada para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita seluruhnya. Dan kita lanjutkan pengajian kita tentang tafsir surat Luqman pada pekan berikutnya biidznillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.